Mas Hanta, kita melihat sekarang tinggal beberapa partai yang ada di luar Koalisi Indonesia Maju, ada PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Di antara 5 partai ini, mana yang paling berpotensi untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, semuanya berpotensi. Tinggal derajat potensi terbesarnya nanti, Zilvia. Memang setelah kita harus menghargai ya pihak 01 maupun 03 sudah melakukan gugatan, bahasa hukumnya gugatan, politiknya perlawanan secara konsesional. Jadi dalam koridor demokrasi. Kemudian sudah ada putusan dan sudah mengucapkan selamat. Itu posisi satu yang pertama. Yang kedua, nah fase ini kita akan lihat semakin intensif komunikasi, negosiasi, dan lobby politik, Zilvia. Saya ingin jawab pertanyaan Zilvia. Pertama adalah kelompok yang sudah ada dalam koalisi Indonesia Maju itu, yaitu antara Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar, itu akan semakin intensif pertemuan dengan Pak Prabowo. Dalam rangka apa? Dalam bicara tentang nomenklatur kabinet, posisi jatah menteri berapa, bagaimana programnya ke depan, dan bahkan rekomendasi nama menteri. Itu pasti sepanjang 6 bulan ke depan sampai dengan 20 Oktober akan semakin intensif. Nah, yang kedua, ada partai di luar pemerintahan, yaitu tadi disebutkan Zilvia, ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PDI Perjuangan, dan PKS. Kalau P3 sebenarnya tidak terlalu relevan, karena tidak lolos, tidak punya kursi di DPR, tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Nah, dari 4 ini paling mungkin mana yang paling mungkin, saya bukan nanti bisa disimpulkan paling mungkin atau paling progresif pertemuannya, atau paling tidak kemajuan, kita lihat hilal politiknya itu dari pertemuan para veto player dulu, Zilvia. Pertama, Partai Nasdem itu adalah menurut saya yang paling mungkin, bukan paling mungkin dari sisi Nasdemnya, tapi dari perkembangannya. Yaitu kita lihat Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi setelah pertarungan Pilpres. Pak Surya Paloh juga sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Itu tidak dimiliki oleh 3 atau 4 partai yang lainnya. Belum. Sementara PDI Perjuangan ini sedang berbicara kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini kalau ternyata pertemuan itu berhasil, ada potensi PDI Perjuangan juga akan bergabung. Tapi kalau pertemuan itu gagal, maka potensinya mengecil. Nah, karena itu urutannya paling mungkin adalah dengan 48% kekuatan kursi di parlemen, Kim sekarang ini masih butuh untuk menyukseskan agenda pemerintahan ke depan, bagaimana agar politik stabil. Maka kalau bertambah Partai Nasdem itu sudah 60%. Sebenarnya dalam konteks tadi kata Mas Saiful Huda, kesehatan demokrasi, kedemokrasi kita sehat, ini sudah cukup. Koalisinya namanya pas terbatas atau simple majority, jadi mayoritas sederhana, 60% paling ideal itu. Tapi saya yakin tidak cukup bagi Bang Andre, bagi Pak Prabowo. Pasti tidak hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY membangun koalisi kalau bisa sebesar-besarnya. Nah, kemungkinan yang diajak selanjutnya yang akan tadi istilahnya Zilvia, akan dirangkul atau dirayu atau dibujuk bergabung pemerintahan, potensi pertama Nasdem, yang kedua ya kalau satu paket PKB masuk di sana, meskipun rutenya beda, mungkin Pak Saiful Huda masih agak malu-malu atau apalah nanti seperti apa, tapi paling tidak kalau diputuskan di partai saya setuju itu, karena 2 faktor, karena mekanisme internal partai, karena ada veto player pengaruhnya, apakah bisa langsung Pak Muhaimin Iskandar atau Pak Surya langsung bisa memutuskan, atau ada mekanisme partai, karena itu disebut membutuhkan keputusan partai, seperti PKS misalnya, itu pasti membutuhkan. Atau yang kedua, memang negosiasinya belum tercapai nih, Zilvia, belum ada kesepakatan politik, kan tidak mungkin di dalam politik tidak ada makan siang gratis, harus ada yang dibarterkan secara politik, dan itu sah-sah saja dalam politik konteksnya realistis dalam konteks ini ya, dinamika politik yang sejatinya. Nah, karena itu kalau PKS agak berbeda. PKS posisinya menunggu. Menunggu apa? Menunggu diajak. Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau Pak Prabowo mengajak dalam pemerintahan. Kan PKS ini selalu bersama dengan Gerindra. Jadi kalau kita urutkan tadi, yang sudah tidak bertepuk sebelah tangan, yang sudah relatif ketemu, itu memang Partai Nasdem. Lalu kita tidak tahu peluang yang masih 50-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PKB kalau selalu akan bersama dengan Nasdem, ya itu tanda-tanda akan berada di pemerintahan. Kalau saya ditanya, saya lebih setuju PKB dan Nasdem saja berada dalam pemerintahan, sementara PD Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan. Untuk apa? Karena mereka genetik politiknya memang pengalaman di luar pemerintahan, cukup piawai PKS dan PD Perjuangan, kemudian sudah terbukti bahkan ada 10 bahkan 20 tahun di luar pemerintahan mungkin. Kemudian juga mereka saya kira
kira paling kecil kemungkinan langkah-langkah politik ke depan. Nah, yang menarik satu lagi Zulfia, analisa saya ingin saya sampaikan dari sisi Pak Prabowo, partainya Pak Andre, kenapa sepertinya membidik dua kingmaker dan queenmaker yang sangat berpengaruh ya. Pak Prabowo bertemu Pak Surya sudah tercapai, sepertinya ingin bertemu Ibu Megawati. Jadi tanpa mengurangi hormat dengan Pak Muhaimin, Pak Salim Segaf Al Jufri, tapi dua ini dulu. Karena saya punya 3 analisa singkat. Satu, ini diperlukan oleh Pak Prabowo dan koalisi secara keseluruhan untuk mendapatkan pesan rekonsiliasi. Jadi kalau ternyata sudah bisa bertemu, paling tidak, apalagi bisa bersatu dalam satu koalisi, maka bisa meleburkan, mencairkan 01, 03, 02 itu tidak ada lagi. Pesan untuk persatuan nasional tercapai ketika ada pertemuan dengan Pak Surya sudah selesai, apalagi dilengkapi dengan Ibu Mega. Itu satu. Yang kedua, lebih dalam lagi, adalah dalam rangka memperkuat dan memperbesar koalisi. Dalam rangka apa? Tadi stabilitas pemerintahan hubungan dengan parlemen, untuk menyukseskan agenda pemerintahan, untuk menunaikan janji-janji kampanye ini tidak cukup 45%, 48% kursi hari ini, 50% belum cukup. Pasti jalan buntu, deadlock. Karena itu dibutuhkan. Kalau bergabung PKB dan Nasdem, maka ini akan memperkuat, apalagi di dalam partai lain, memperkuat barisan koalisi Pak Prabowo. Stabil, bisa menyukseskan agenda-agenda pemerintahannya. Nah, yang ketiga menurut saya, ini juga perlu dalam mengelola bandul koalisi. Terlalu jauh mungkin, tapi ini dicatat kemungkinan terjadi. Bagi Pak Prabowo penting, datangnya misalnya Partai Nasdem, Pak PKB bergabung dengan pemerintahan, itu kabar baik bagi Pak Prabowo. Karena apa? Koalisi semakin perkuat, Pak Prabowo semakin kuat posisinya sebagai presiden, tetapi mungkin menjadi kurang baik kabarnya bagi partai yang sudah dalam pemerintahan. Misalnya Golkar, apa Golkar senang PD Perjuangan bergabung dan PKB bergabung? Kemudian Demokrat apakah sangat bahagia kemudian Partai Nasdem bergabung di dalam koalisi? Belum tentu. Kalau mau jujur, mereka sebaliknya, kabar kurang baik. Karena kuenya berkurang dan seterusnya pengaruh politiknya berkurang. Sementara bagi Pak Prabowo ini penting 2 hal. Satu, secara partai dia untuk mengimbangi partai yang sudah ada. Kemudian datang partai yang baru, ini semakin bagus, semakin bandulnya, keseimbangannya ada di internal. Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh alasan pertamanya Mas Hanta soal pesan rekonsiliasi. Ada figur yang sudah kuat di dalam Pak Jokowi namanya dan juga Pak SBY. Begitu masuk Pak Surya Paloh, masuk juga Ibu Megawati atau yang lainnya, ini akan semakin banyak figur-figur kuat yang saling mengimbangi. Sampai di situ dulu, Mas Hanta. Pak Prabowo menjadi orang penentu karena tidak ada yang paling kuat di dalam koalisi, maka Pak Prabowo akan menjadi penentu. Ya, soal bagaimana potensi PDI Perjuangan ini bisa dirangkul oleh Prabowo dengan berbagai problematika yang terjadi selama Pilpres 2024, apa sebetulnya syarat kalau seandainya PDI Perjuangan ini bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Karena tadi Mas Hanta mengatakan tergantung negosiasinya, tergantung barterannya apa. Jadi menurut Mas Hanta apa barterannya itu? Ya, Zulfia, saya melihat 2 potret yang berbeda ya, bagaimana merespon antara PD Perjuangan dan Nasdem kalau kita bandingkan. Kalau PD Perjuangan, belakang ini saya melihat memang seperti 2 tarikan dalam satu nafas. 2 tarikan berbeda, 2 tarikan itu begini. Ada representasasi wajah partainya, kita melihat gestur Mbak Puan Maharani, itu kecenderungannya pengen bergabung dengan pemerintahan. Komunikasinya mungkin cukup intensif dengan Pak Dasko di Partai Gerindra. Tapi di saat yang sama ada pesan yang cukup kuat sepertinya menutup potensi peluang jangankan untuk bergabung bersama dengan koalisi, bertemu pun kecil kemungkinan. Misalnya disuarakan oleh sekjennya Pak Hasto dan lain beberapa politisi lainnya. Nah, ini yang saya kira yang sepertinya kita tidak tahu, partai memang itu bagian dari dinamika internal partai bisa terjadi, tapi juga mungkin ada sebagian partai sedang melakukan trik-intrik politik untuk meninggikan posisi tawarnya ketika sedang bernegosiasi, mungkin PD Perjuangan, Ibu Mega dalam bukan konteks nomor 2 ini. Nah, tapi jangan lupa kalau saya ditanya PD Perjuangan, saya termasuk yang belum bisa menyimpulkan masih 50-50 karena Ibu Mega paling tidak itu sudah membuktikan 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu di luar pemerintahan. Meskipun suara pada saat itu almarhum Pak Taufik Kimas cukup kuat menginginkan bergabung dalam pemerintahan, nyatanya tetap di luar. Tapi pertanyaan apakah itu akan sama atau ternyata
akan mengikuti keinginan atau bujuk rayu dari Mbak Puan Maharani, putri beliau. Kita tidak tahu. Potensi bergabungnya masih cukup besar. Kita lihat pertemuannya. Pertemuan Prabowo dan Megawati jauh lebih mungkin terrealisasi ketimbang pertemuan Jokowi dan Megawati. Jadi problem terbesar bagi PDIP, terutama Ibu Mega, bukan Prabowo Subianto per hari ini, tapi Joko Widodo. Jadi karena itu saya membuka peluang potensi bergabungnya masih ada. Nah, karena itu kalau ditanya kenapa mereka membidik ini, lengkap Pak Surya sudah ada pertemuan. Kalau kemudian ditambah pertemuan dengan Ibu Mega, lengkap pesan rekonsiliasinya itu sangat kuat sekali. Itu yang diinginkan. Tapi juga apalagi dalam konteks stabilitas politik. Tapi kalau saya ditanya, maka saya lebih cenderung PKS dan PD Perjuangan di luar pemerintahan. Karena itu punya latar belakang dan seterusnya. Meskipun mungkin Pak Prabowo tidak mempertimbangkan itu. Semakin banyak, semakin besar, semakin baik. Misalnya dengan 48%, bergabungnya Nasdem itu sudah 60, seperti saya katakan. Tambah PKB, jadi lebih dari 70% sudah itu. Kalau bukan PKB, bergabung dengan PD Perjuangan, plus Nasdem, dua partai itu sudah 80%, sudah sangat besar sekali. 60 ditambah 19 sekitar 70, hampir 80%. Jadi koalisinya sangat besar sekali kalau ditambahkan. Nah, dalam konteks sementara, kalau saya ingin bandingkan, kita bisa buka data yang dilakukan Pak Surya Paloh yang merepresentasikan Partai Nasdem itu yang paling utama dan pertama yang mengucapkan dalam konteks memperkuat legitimasi, mengakui kemenangan, tidak hanya menunggu MK. Nah, karena itu prioritas bagi Pak Prabowo menurut saya harus melihat perkembangan seperti ini. Jadi sejak awal kalau Nasdem dipertimbangkan plus PKB misalnya untuk gabung pemerintahan, untuk stabilitas pemerintahan per depan itu perlu dipertimbangkan lebih utama. Saya pikir dalam konteks tadi tidak ada hubungan yang terkendala. Pertemuan relasi dengan Pak Prabowo sudah ketemu, dengan Pak Jokowi, Pak Surya sudah oke, Gus Muhaimin juga sama saya kira. Nah, yang problematik di PD Perjuangan adalah hubungannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan dengan Pak Prabowo per hari ini, selain Mas Gibran adalah cawapres. Jadi karena itu saya jawab pertanyaan Zilvia, ya tidak melulu soal menteri, ada posisi wakil menteri, mungkin ada BUMN, tapi yang lupa ada alat kelengkapan DPR yang itu bisa dinegosiasikan. Baik. Kalau PD Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan, itu berpotensi kursi ketua DPR yang mungkin dibidik oleh Mbak Puan bisa lepas. Koalisi baru yang dibangun, peta baru yang kata Pak Sekjen Gerindra itu terbangun, melakukan revisi Undang-Undang MD3, kemudian tidak otomatis PD Perjuangan mendapatkan kursi DPR, itu bisa lepas. Dan ini yang dihitung oleh paling tidak tanda petik mazhab atau faksinya Puan Maharani, bisa lepas. Dan mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lainnya, ekonomi bisnis, setiap partai akan bergabung ke pemerintahan dan sebagainya. Jadi tidak melulu menteri, Zilvia, poin saya. Dan terakhir, saya kira perlu untuk kita ingatkan juga kepada Pak Andre, Pak Prabowo, supaya tidak mengajak semuanya untuk mempertimbangkan tadi bahasanya Pak Saiful Huda, kesehatan demokrasi. Supaya demokrasi kita sehat, kita ingin pemerintahan yang kuat dan efektif, bukan yang kolutif. Yang kolutif itu apa? Potensi kolutif itu eksekutifnya terlalu kuat, sementara parlemennya sangat lemah hanya menjadi stempel pemerintah. Tapi kita tidak mau juga sebaliknya. Parlemennya sangat kuat sehingga pemerintahnya sulit untuk menjalankan pemerintahan, sekedar mendapatkan deadlock atau jalan buntu. Itu polanya adalah konfrontatif, bukan konfrontatif, bukan juga politik, tapi yang di tengah-tengah, efektif. Sama-sama kuat, harus ada yang di luar pemerintahan. Karena itu sikap saya, PD Perjuangan dan PKS relatif itu berpengalaman di luar pemerintahan. Kita akan melihat demokrasi kita lebih ciamik, lebih bagus, lebih stabil, lebih kuat, karena di luar cukup kuat, di dalam juga stabil dalam membangun pemerintahan. Karena itu mempertimbangkan Nasdem, lalu PKB barangkali itu pantas atau layak untuk dipertimbangkan dalam pemerintahan, apalagi PD Perjuangan belum tentu mau misalnya diajak ke dalam pemerintahan. Ya, jadi kita sama-sama menunggu ya, kita sama-sama menunggu bandul politik dan episode politik berikutnya pasca putusan MK. Terima kasih Mas